Semoga dalam keadaan sehat dan tetap stay at home ya. Mari kita saksikan suara gembala pada pagi hari ini. Dan kita siapkan hati serta pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. God bless you. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah online kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini Tuhan. Dimanapun saudara-saudara kami menyaksikan tayangan ini, mendapat berkat dari pelayanan kami ini, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berapi setiap kami Tuhan yang melayani Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah harinya Tuhan. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukaria di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, hari ini harinya Tuhan. Tiap hari harinya Tuhan. Kita bisa merasakan kemurahan Tuhan. Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan, perlindungan penyertaannya tiap-tiap hari. Karena tiap-tiap hari adalah harinya Tuhan. Haleluya. Mari kita senantiasa menyembah Tuhan setiap hari karena Dia ada. Tiap hari buat saudara dan buat saya. Tidak kenal waktu, tidak kenal situasi, tidak kenal kondisi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini.
sehat, kalau kami kuat, biar kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Segenap hidup kami Tuhan, apa saja yang kami lakukan, kita akan pernah bisa membalas cinta kasih-Mu Tuhan, kemurahan Tuhan. Maka karena itu Tuhan, setiap hari kami mempersembahkan hidup kami kepada-Mu. Ini persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, biar pujian menyembah pemain musik kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan menikmati firman Tuhan dan kami akan berkati hamba yang akan sampaikan firman Tuhan. Karena firman yang kekuatan, yang rema bagi hidup kami, setiap anak Tuhan yang mendengarkan dan menyaksikan ibadah online ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, ibu bapak yang ada di rumah dan sudah menyembah dan memuji Tuhan. Kami percaya ibu bapak yang di rumah diberikan kekuatan, sehat, panjang umur sehingga bisa mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kami percaya setiap penyembahan pujian ibu bapak yang ada di rumah menyenangkan hati Tuhan sebagai ukupan dupa yang terbaru. Tiba saatnya kita akan baca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayatnya yang surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Yaitu judul firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu tetaplah berdoa. Kita akan membaca sekali lagi surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan 17. Kita baca bersama-sama, kita aminkan bersama-sama. Sudah semuanya? Mari kita baca. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Amin. Berbahagia sekali ibu bapak yang ada di rumah, yang sudah membaca nas Alkitab ini, baik yang membaca atau yang mendengarnya. Dalam firman Tuhan ini termaterai dalam yaitu dalam lubuk hati yang dalam. Dan firman Allah kita renungkan dan kita lakukan. Karena surat Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dan surat ini yang sudah kita baca, yaitu ditujukan untuk saudara dan saya, yaitu sebagai ayat emasnya di dalam ayat yang ke-17, yaitu tetaplah berdoa. Ya, karena doa adalah napas. Manusia enggak bernapas, manusia itu akan mati. Tapi kalau manusia ingin hidup, hendaklah kita senantiasa berdoa supaya napas rohani kita tetap menjadi segar. Ibu bapak yang kasih oleh Tuhan, mengerti maksud firman Tuhan yang menasihatkan untuk tetap berdoa dalam kehidupannya. Ia rindu untuk melakukan nasihat firman Tuhan, memulai kehidupan doa yang sehat sesuai dengan ajaran dan nasihat-nasihat akan firman Allah. Ya. Dalam Alkitab, doa adalah kebaktian atau mencakup segala sikap roh iman dalam mendekatkannya kepada Allah. Doa sebagai perbuatan tertinggi yang dapat dilakukan oleh roh iman dapat juga dipandang sebagai persekutuan dengan Allah selama penekanannya diberikan kepada prakasa ilahi. Puji Tuhan. Inti ajaran Alkitab tentang doa diungkapkan dengan baik. Doa yang benar, doa yang harus dijawab ialah pengakuan
dan penerimaan pribadi terhadap kehendak ilahi. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan atau kehendak ilahi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya beri sebagai emasnya yaitu tetaplah berdoa. Ya, di situ dikatakan tetaplah berdoa. Arti kata lah yaitu merupakan perintah. Namun ayat ini merupakan nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika dan kepada ibu bapak yang ada di rumah pada pagi hari ini, yaitu satu nasihat ya. Sedangkan kata tetap artinya yaitu continue, rutin, senantiasa, terus menerus, setiap waktu, setiap saat, setiap hari, tiada waktunya. Tetapi bukan berarti lalu kita berdoa terus, tidak tidur, tidak bekerja, tidak makan, tidak pergi-pergi di rumah, terus berdoa terus. Bukan itu maksudnya. Maksudnya tetap berdoa yaitu di saat kita bekerja, kita jangan lupa berdoa. Di saat kita tidur, jangan lupa kita berdoa. Di saat waktu kita berjalan dimanapun kita tetap berdoa ya, jadi itu setiap saat ada komunikasi hubungan yang erat antara anak dengan bapak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu bukan itu maksudnya. Maksudnya tetap berdoa yaitu di saat kita tadi saya katakan yaitu bekerja, di saat kita tidur, di saat kita jalan, tetap berdoa dalam hati atau batin kita melalui kontak dengan Tuhan, tubuh, roh dan jiwa kita serahkan kepada Tuhan sehingga Tuhan tetap menguasainya. Jadi Tuhan itu gak jauh di sana. Tuhan itu ada di dalam lubuk hati setiap pribadi demi pribadi pada pagi hari ini. Adalah saudara bisa merenungkan mengenai hal tetaplah berdoa. Ya. Terima kasih. Sesuai dengan firman Tuhan, apa maksud sebenarnya dengan istilah tetap berdoa? Ialah yaitu satu, senantiasa, yaitu kita baca Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ini salah satu contoh. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai yang keempat, demikian firman Allah bunyinya. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas nampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Puji Tuhan. Seseorang yang senantiasa berdoa, ya seperti Cornelius ini, dengan sungguh-sungguh, maka doa itu menjadikan hidup orang itu berkenan kepada Allah. Ia akan memiliki kehidupan yang saleh dan takut akan Allah. Ia baik kepada semua orang karena kehidupannya dibentuk oleh Tuhan melalui doa-doanya. Itulah kehidupan Cornelius, seorang perwira pasukan Italia. Cornelius adalah seorang yang menjadi contoh bagi kita. Hidup doanya membentuk pribadinya sehingga kehidupannya baik dan saleh. Takut akan Tuhan menjadi bagian hidupnya. Itu semua adalah karena pengaruh doa yang senantiasa dipanjatkannya kepada Tuhan. Demikian juga Rasul Paulus dalam surat-suratnya, kita melihat Paulus senantiasa juga dirasuki dengan doa. Sekarang bagian yang kedua, yaitu bagian yang kedua
Tadi bagian pertama tetap berdoa yaitu senantiasa, dan bagian yang kedua tetap berdoa yaitu setiap hari, rutin, setiap saat. Ya, kita mengambil salah satu contoh Daniel, ya Daniel pasal 6 ayat 11. Daniel itu berdoa setiap hari 3 kali, entah pagi, siang, sore atau malam. Itu Daniel, ya. Setiap hari doa itu perlu kita lakukan, baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, bahkan menghadapi kesulitan yang besar sekalipun, seperti yang dilakukan oleh Daniel. Ia berdoa sehari, mungkin pada waktu pagi, siang, sore atau malam. Kita tidak perlu tahu, tetapi yang penting di sini kita ambil hikmahnya, bahwa kehidupan Daniel diwarnai dengan doa setiap hari. Dan apa hasilnya dari semua yang dilakukan Daniel? Ia dihidupkan dari maut, yaitu dari gua singa. Hidupnya Daniel diberkati Tuhan dan disertai Tuhan senantiasa, sehingga Daniel ini mendapatkan kedudukan yang tinggi pada zaman Raja Darius pada waktu itu. Karena apa? Karena doanya, ya, kepada Tuhan. Ya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yaitu ada pepatah mengatakan demikian: tiada hari tanpa doa apapun yang kita lakukan. Bagaimana keadaan kita setiap hari, setiap saat? Kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita tiada berbicara satu hari saja dengan orang-orang yang di sekitar kita, tentu kita akan merasakan yaitu tertekan, yaitu tersiksa, nggak enak rasanya. Ya, apalagi kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Ada hubungan yang erat dengan Allah di saat kita berdoa. Yaitu seperti carang itu tetap melekat di dalam pokok anggur, tinggal di dalam Tuhan. Firman-Nya ada di dalam hatinya. Ya, setiap permohonan doanya, yakin Tuhan akan mengabulkannya. Puji Tuhan, kesetuan. Dan di sini juga dikatakan setiap hari kita ini bernapas. Kalau napas kita tidak teratur, mungkin kita akan sakit, juga kita akan mati, saudara-saudaraku. Begitu juga di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita nggak berkomunikasi, nggak berdoa kepada Tuhan, rasanya yaitu mati rohani kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah ada contoh, yaitu almarhum founder kita, Bapak Dokter Pendeta Ishak Leo Santoso. Kalau Daniel dia menggunakan waktu berdoa satu hari 3 kali, tapi Bapak Pendeta Ishak Leo ini berdoa satu hari 6 jam dan membaca firman Tuhan itu 4 pasal. Dia berdoa ya di waktu duduk, di waktu berdiri, di waktu berjalan, di waktu di tempat tidur, dia ada komunikasi kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan setiap hari 6 jam dan membaca firman Allah 4 pasal. Ya. Semua itu ada gunanya, ya. Ada buktinya. Ya, seperti Daniel tadi, buktinya dia dilepas dari maut, dari gua singa, sehingga dia selamat, dia mendapatkan kedudukan yang tinggi waktu zamannya Raja Darius pada waktu itu. Begitu juga almarhum Bapak Pendeta Ishak Leo Santoso ini. Ada satu pergumulan besar untuk pekerjaan Tuhan yang dilayani di GPPS, yaitu Pusat Bibis dan Sawan dan seluruh pelosok tanah air. Dia ada pergumulan yang besar, sehingga dia melalui doanya satu hari 6 jam dan 4 pasal dia baca firman Tuhan. Tapi akhirnya apa? Terbukti doanya itu telah dikabulkan oleh Tuhan. Pada waktu itu gereja pusat itu 5 lantai, ya,
penuh semuanya dari lantai pertama, 2, 3, sampai 4, sampai lantai yang kelima. Waktu ibadah itu penuh pada waktu almarhum Bapak Ishak Lewi Santoso itu yang mengembalakan di sana. Dan bukan itu saja, semua di cabang-cabangnya juga diberkati. Dan begitu juga GPBS di seluruh pelosok tanah air, di beberapa provinsi, semuanya diberkati. Karena apa? Ada satu pergumulan, yaitu Bapak Gembala, yaitu almarhum founder kita, Bapak Ishak Lewi Santoso. Makanya tetap berdoa, mengandalkan Tuhan. Kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Dan di sini juga dikatakan, kalau kita mempercayai akan Allah di dalam doa-doa kita, maka janjinya yang tidak pernah berubah pasti terjadi. Janji Tuhan itu iya kan, amin. Iya. Apa yang terjadi? Sekarang bagian yang ketiga, tetap berdoa, yaitu setiap waktu dengan tidak putus-putusnya. Ya, itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam surat Efesus pasal 6 ayat 10 bagian A. Ya. Betapa pentingnya berdoa dengan tekun dan setiap waktu tidak putus-putusnya. Orang Kristen yang cerdas tentu tergerak hatinya dan akan berkata, aku harus berdoa. Berdoa, sekali lagi berdoa. Aku harus berdoa dengan segenap tenaga dan segenap jiwaku. Apapun yang harus kukerjakan, berdoa perlu kudahulukan. Ya, kata-kata setiap waktu artinya tidak tidur. Rasul Paulus insaf akan sifat manusia yang malas, terutama sifat malas untuk berdoa. Alangkah jarangnya kita berdoa. Nah, ini Rasul Paulus mengingatkan kepada sidang jemaat di Efesus supaya senantiasa berdoa dengan tidak berkeputusan. Dan pada saat ini juga diingatkan kepada saudara saya juga berdoa dengan tidak berkeputusan. Jangan kalau butuh kepada Tuhan aja berdoa, kalau tidak butuh tidak, jangan. Tapi kami yakin dan percaya semua jemaat GBPS Kaliasin tetap setia kepada Tuhan, tetap berdoa setiap saat, setiap waktu, ya, berdoa dengan tidak berkeputusan. Kendati doa kita belum dikabulkan, tetap percayai, tetap berdoa, cepat atau lambat Tuhan akan yaitu menjawab doa saudara tepat pada waktunya, sehingga saudara bisa berkata segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ya. Di sini ada satu kesimpulan, yaitu seorang namanya Adol Safir, yaitu seorang guru yaitu bahasa Ibrani. Ya. Sebelum ajalnya tiba, dia berkata demikian, jikalau kita bisa mengulangi kembali, ya, aku akan senantiasa bekerja dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dia berkata demikian, ya, kesaksiannya. Terus bagaimana dengan kehidupan saudara-saudara? Adakah hidup doa itu senantiasa mewarnai kehidupan kita setiap hari, dan sudahkah kita melakukan dengan teratur? Marilah kita berdoa dan memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita untuk terus membentuk hidup kita dan memampukan kita untuk melakukan yaitu nasihat dan ajaran firman-Nya dengan setia dan sungguh-sungguh. Ya, ini akhir zaman, saudara-saudaraku. Saudara dituntut untuk senantiasa tetap berdoa kepada Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah baca firman, kami sudah mendengar tentang penjelasannya, yaitu tetap berdoa, yaitu berdoa dengan tidak berkeputusan, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya kehidupan rohani saudara menjadi
yaitu anak Tuhan yang dewasa, anak Tuhan yang teguh hatinya, anak Tuhan yang diberikan kekuatan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Kalau kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu boleh berhenti berbicara, Roh Kudus akan berbicara langsung untuk saudara dan saya. Memberkati ibu bapak yang ada di rumah pada saat ini. Setiap pergumulan doa yang keluar dalam dasar hatinya, imani, percayai, percaya dapat pasti dapat. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kau sembuhkan. Yang susah dalam nama Yesus berikan penghiburan. Ada persoalan masalah Tuhan angkat dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak yang ada di rumah, saudara-saudari sekalian. Rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya, pelayanannya, pendidikannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami penuh mengucap syukur. Hamba tetap serahkan ladang Tuhan ini dalam tangan Tuhan. Tuhan yang punya, Tuhan yang bela, Tuhan sebagai kepala gereja, kami sebagai tubuhnya. Mari Tuhan satukan kami dengan tali kasih, bergandengan tangan untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada negara dan bangsa kita, Republik Indonesia, kepala negara yaitu Bapak Jokowi, wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan seluruh kabinet Indonesia Kerja, lembaga tinggi negara, tingkat pusat daerah Kota Surabaya, aparat keamanan TNI, Polri, berkat Tuhan, hikmat, marifat Tuhan berikan para pejabat, para pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, untuk memulihkan situasi negeri ini kembali menjadi masyarakat adil dan makmur. Rakyat Indonesia cukup sandang, ada pangan, papan, keamanan di mana-mana. Semua langsung terima selamat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Provinsi Jawa Timur, Ibu Kofifa selaku Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya, saudara kami Erik Jayadi, dan program kerja pun Tuhan campur tangan. Kesejahteraan kota juga kesejahteraan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para dokter, para perawat, para suster yang ada di garda depan untuk memerangi virus corona ini di dalam nama Tuhan Yesus. Virus corona dalam nama Yesus keluar, darah Yesus hancurkan. Tuhan, pakai para dokter, perawat, dan para suster ini untuk memerangi virus corona. Tidak ada kematian massal, tapi ada kesembuhan massal. Terpuji nama-Mu, Tuhan sudah pimpin ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih, segala puja dan puji syukur, hormat, kemuliaan, kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Mari kita akan mengangkat kita. Tuhan, kuduskan tangan hamba dengan kuasa darah-Mu untuk mengangkat berkat buat segenap ibu bapak yang di rumah. Ibu bapak, saudara sekalian kasih oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah cinta kasih Allah Bapa dalam surga, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, ada menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mulai pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, kabulkan doa hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar doa kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini rezeki, makanan, kesembuhan. Ampuni akan segala kesalahan kami, berikan juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Tuhan Yesus yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur, hamba berdoa yang percaya katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. What
demikian Suara Gembala hari ini. Terberkati dengan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa seperti ini. Stay safe, stay healthy, God bless you.